Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan hiposentrum dan epicentrum. Apa perbedaan hiposentrum dan epicentrum? Kalian bisa perhatikan gambar ini untuk memahaminya. Bagian atas ini adalah epicentrum, sedangkan bagian bawah adalah hiposentrum. Hiposentrum berada di dalam bumi, sedangkan epicentrum berada di atas permukaan bumi. Hiposentrum adalah pusat titik gempa yang ada di dalam bumi. Hiposentrum diukur melalui gelombang seismik. Hiposentrum adalah pusat gempa. Lokasi hiposentrum adalah lokasi awal dari gempa bumi itu terjadi. Sedangkan epicentrum dapat dikatakan sebagai gelombang hasil rambatan dari hiposentrum. Saat hiposentrum menghasilkan satu titik gempa, gempa itu memiliki gelombang yang membentuk melingkar. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai hiposentrum. Gempa bumi yang terjadi akibat dari tektonisme dan vulkanisme pasti memiliki hiposentrum. Tekanan yang ada di dalam bumi akan menyebabkan lapisan bumi bergetar, yang menghasilkan hiposentrum. Semakin dekat hiposentrum, maka gempa akan semakin terasa, dan kerusakan yang ditimbulkan akan semakin besar. Hiposentrum yang ada di laut dan semakin dekat dengan permukaan dasar laut lebih berbahaya karena dapat menciptakan tsunami. Berdasarkan hiposentrumnya, gempa bumi dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Gempa bumi dangkal, di mana hiposentrumnya berada dekat pada permukaan bumi dan berada pada kedalaman di bawah 60 km dari permukaan bumi. Gempa bumi dangkal memiliki kekuatan yang dapat merusak. Yang kedua, gempa bumi sedang, di mana hiposentrumnya tidak dekat dengan permukaan bumi, yaitu berada pada kedalaman antara 60 hingga 300 km dari permukaan bumi. Yang ketiga, gempa bumi dalam, di mana hiposentrumnya berada pada kedalaman lebih dari 300 km dari permukaan bumi. Gempa ini tidak terasa karena hanya menimbulkan goncangan yang lemah, sehingga untuk mendeteksi jika ada gempa bumi dalam harus menggunakan alat bantu yang khusus digunakan untuk mendeteksi gempa. Selanjutnya adalah epicentrum. Epicentrum adalah gelombang hasil rambatan dari hiposentrum. Epicentrum gempa adalah gelombang gempa yang berada di permukaan bumi yang kemudian menyebar ke berbagai arah. Saat hiposentrum menghasilkan satu titik gempa, gempa itu memiliki gelombang yang membentuk melingkar. Gelombang tersebut semakin lama akan semakin melebar dan menghilang. Hal ini dapat diumpamakan pada air yang tenang. Saat air yang tenang mendapatkan tekanan pada satu titik, maka timbul gelombang yang melebar dan semakin jauh dari pusat atau titik tekanan, kemudian menghilang. Epicentrum bertugas membawa sisa gelombang dan menyebarkannya ke permukaan bumi. Untuk mengukur letak epicentrum diperlukan sebuah metode. Metode tersebut adalah metode Laska. Metode Laska adalah metode yang menghitung selisih datangnya gelombang primer dan sekunder saat terjadinya gempa. Gempa bumi dibedakan menjadi 2 berdasarkan epicentrumnya, yaitu gelombang primer dan sekunder. Gelombang primer adalah gelombang yang merambat dan berasal dari pusat gempa. Gelombang ini cepat dan dapat merusak. Sedangkan gelombang sekunder adalah gelombang yang merambat akan tetapi memiliki kecepatan yang lebih pelan. Gelombang ini ada setelah gelombang primer. Kekuatan gelombang sekunder lebih lemah dari gelombang primer. Kalian bisa perhatikan ini adalah rumus Laska, yaitu rumus untuk menghitung gelombang epicentrum.
Rumusnya adalah delta sama dengan dalam kurung S kurang P dikurang 1 dikali 1000 km. Keterangannya delta adalah jarak epicentral dari stasiun pengamat dalam satuan kilometer. S dikurang P adalah selisih waktu pencatatan antara gelombang sekunder dan gelombang primer dalam menit. Sedangkan 1 tanda petik sama dengan 1 menit. Untuk lebih memahaminya, kalian bisa perhatikan di gambar ini. Ini adalah epicentrum dan hipocentrum. Hipocentrum itu berada di dalam bumi, dia adalah pusat gempa, sedangkan epicentrum itu berada di permukaan bumi, hasil rambatan dari hipocentrum. Oke, sekian pembahasan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.